Anda sudah tahu apa itu USB kan? Dan tentu juga sudah tahu bahwa USB memiliki banyak versi, mulai dari USB 2.0 yang digunakan buat ngecas HP, USB 3.0 pada harddisk eksternal, lalu USB 3.1, 3.2, 3.1 Gen 1, dan lain-lain yang menjadi gimmick saat ini. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa USB 3.0 atau USB 3.2 bisa lebih cepat dari USB 2.0? Kamu nanya? Perbedaan kecepatan USB 2.0 dan USB 3.0 itu disebabkan karena cara kerjanya yang berbeda. Udah biar aku kasih tahu ya. USB 2.0 memiliki 4 buah pin penghubung, 2 buah pin power, yaitu 5 pol untuk menjadi kutub positif dan ground yang menjadi kutub negatif. Jika dipakai untuk ngecas atau untuk menyalakan lampu yang memakai USB, 2 pin ini saja sudah cukup. Tapi kalau untuk mentransfer data, dia menggunakan 2 pin ini, yaitu pin D-min dan D+, atau data min dan data plus. Meskipun ada 2 pin untuk data, sebenarnya ini hanya satu jalur data saja. D-min dan D+ akan mengalirkan data yang sama, hanya saja frekuensinya dibalik. Tujuannya untuk melakukan koreksi jika ada interferensi gelombang pada jalurnya. Jadi kedua kabel ini akan mengirimkan bit yang sama. Kalau masih bingung, Anda bisa lihat video yang ini, video tentang cara kerja sinyal diferensial pada PCIe, USB, Ethernet, SATA, dan lain-lain. Supaya Anda tahu bahwa jika ada pin pada USB yang berisi min atau plus, itu akan dianggap satu jalur. Sebagai contoh, ada A min dan A plus, itu sama dengan A. B min dan B plus sama dengan B, A min A plus B min B plus itu sama dengan AB. Metode min dan plus merupakan satu jalur, juga dipakai oleh PCIe, SATA, Ethernet, dan bahkan mikrofon kondenser. Jadi, 2 pin data akan dianggap satu pin saja pada device. Karena jalur data USB 2.0 itu hanya satu saja, makanya USB ini tidak bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan. Jadi, data akan dikirim dan diterima secara bergantian pada jalur yang sama. Yang membuat speed USB 2.0 hanya mentok di 480 megabit per second atau 60 megabyte per second. Kecepatan ini pun tidak akan bisa dicapai pada kenyataannya. Alasannya adalah karena jalur datanya hanya ada satu. Jadi data akan keluar dan masuk bergantian terus-menerus. Ini ibaratkan ada satu pintu, tapi digunakan oleh banyak orang untuk keluar dan masuk secara bersamaan. Inilah yang menyebabkan aliran data akan terus terjeda sekian milisecond untuk mengalirkan informasi ke pengirim bahwa data yang dikirim sudah seberapa persen. Karena sebenarnya saat kita mengirim data, data tidak hanya dikirim saja, tapi yang menerima juga akan terus mengirim informasi tentang apa saja yang sudah sampai. Dengan cara seperti ini, USB 2.0 akhirnya tidak bisa ditingkatkan kecepatannya lagi. Karena meskipun USB 2.0 lebih mudah dibuat ketimbang USB 3.0 atau USB 3.2, akan tetapi cara kerjanya sangat ribet dan penuh jeda di dalam transfernya. Akhirnya, untuk menambah kecepatan, USB 3.0 diubah cara kerjanya. USB 3.0 memiliki 9 buah pin, meskipun 9 pin. Tetapi dia bekerja hanya dengan 4 pin data saja. Di sini ada 2 buah pin power, masih sama seperti yang tadi, yaitu 5 pol dan ground. Lalu ada 2 pin USB 2.0, yaitu D-min dan D+. Sebenarnya pada mode USB 3.0, pin ini tidak digunakan. USB membiarkan pin ini tetap ada pada USB 3.0 supaya masih bisa kompatibel dengan USB 2.0. Backward compatibility lah istilahnya. Lalu ada 2 buah pin, yaitu RX min dan RX plus. Inilah yang dipakai untuk menerima data. Lalu ada 2 buah pin TX min dan TX plus yang dipakai untuk mengirim data. Disinilah keunggulan pada USB 3.0 karena jalur pengirim dan penerimanya dipisah. Makanya USB 3.0 bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan. Kalau tadi USB 2.0 menggunakan pin D-min dan D+ atau sebut saja jalur D digunakan untuk mengirim dan menerima data secara bergantian, USB 3.0 dia menggunakan jalur RX untuk menerima dan jalur TX untuk mengirim data. Hasilnya, tidak ada jeda untuk switch antara mengirim dan menerima, karena itu bisa dilakukan secara bersamaan. Makanya, peningkatan kecepatan bisa sangat signifikan. Cara kerja ini juga dilakukan oleh jalur SATA, PCIe, Ethernet, dan lain-lain yang sama-sama bisa mengirim dan menerima data secara bersamaan, karena jalur pengirim dan penerimanya dipisah. USB 3.0 memiliki kecepatan 5 gigabit per second, dan cara ini tetap digunakan hingga USB 3.2 Gen 2 yang mencapai speed 10 gigabit per second. Nah, sekarang kita bahas cara kerja USB 3.2 Gen 2
X2 yang bisa mencapai 20 gigabit per second. Jika dengan cara kerja USB 3.0 bisa menghasilkan transfer rate hingga 10 gigabit per second, maka untuk mencapai 20 gigabit per second pada USB 3.2 Gen 2x2, USB menambahkan jalur TX dan RX pada USB 3.2 menjadi 2 kali lipat dari USB 3.0. Dengan kata lain, USB 3.2 Gen 2x2 merupakan 2 buah USB 3.0 yang dimasukkan dalam satu kabel. Perhatikan port berikut ini. USB A 3.0 memiliki satu pasang TX dan satu pasang RX. Dan perhatikan USB Type-C berikut ini. Di sini ada 2 pasang TX dan 2 pasang RX. Inilah yang membuat USB 3.2 Gen 2 X2 memiliki nama X2 atau kali 2 karena dia menggabungkan 2 buah USB 10 gigabit per second menjadi satu buah USB 20 gigabit per second. Tapi syaratnya USB yang digunakan harus USB Type-C, dan jika memakai kabel harus memakai kabel Type-C to Type-C, karena jika memakai USB A to Type-C dia akan berjalan pada kecepatan USB 3.2 Gen 2 tanpa X2, yaitu maksimum di 10 gigabit per second. Tapi sebelum berpikir tentang USB Type-C itu lebih baik daripada USB sebelumnya, tonton dulu video yang ini tentang USB-C sebenarnya itu tipu-tipu, supaya ekspektasi Anda tentang USB Type-C bisa diluruskan.